Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'adzim. Teman-teman sekalian, Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 adalah ayat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimanakah kisah turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad? Mari kita simak kisahnya berikut ini. Di sebuah perkampungan ada seorang pemuda yang sedang berjalan mengelilingi kampungnya. Pemuda ini bernama Muhammad. Pemuda ini mengelilingi kampungnya lalu melihat di sisi kampungnya banyak sekali orang yang menyembah berhala. Mereka menyembah patung, pohon, batu, dan lain sebagainya yang tidak pantas untuk disembah. Pemuda ini pun bersedih dan melanjutkan perjalanannya. Di sisi kampung yang lain, dia dapati banyak seorang pemuda bersama dengan kawan-kawannya membawa pedang, di mana pedang itu akan mereka gunakan untuk merampas harta pedagang yang melewati jalan itu. Dan kemudian harta itu mereka gunakan untuk pesta poranda, untuk mabuk-mabukan. Pemuda ini pun semakin bersedih lalu melanjutkan perjalanannya di kampung berikutnya. Di kampung berikutnya dia dapati seorang orang tua yang tega membunuh bayi perempuan hidup-hidup. Mereka menggali tanah kemudian mengubur bayi perempuannya hidup-hidup. Pemuda ini pun bersedih dan prihatin melihat kejadian yang ada di kampungnya. Kemudian pemuda ini pun memutuskan untuk pergi meninggalkan kampungnya. Pemuda ini pergi ke sebuah bukit bernama Jabal Nur, di mana di bukit itu terdapat sebuah gua kecil bernama Gua Hira. Dalam Gua Hira, pemuda ini duduk termenung sambil melihat dan prihatin kepada penduduknya yang penuh dengan kemaksiatan dan kemungkaran. Hingga pada suatu malam, datanglah sosok dari langit yang turun ke dalam gua itu dan mendekat kepada Muhammad. Ternyata sosok itu adalah malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril pun mendekati Muhammad lalu memeluk Muhammad dan berkata, "Iqra ma ana qari." Iqra ma ana qari. Teman-teman, perlu kita ketahui bahwa Nabi Muhammad adalah dari penduduk yang ummi atau tidak bisa baca tulis. Iqra, aku tidak bisa baca. Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian malaikat Jibril pun pergi meninggalkan pemuda itu. Muhammad pun kedinginan dan ketakutan setelah didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian Muhammad pun menuruni bukit itu dan pulang ke rumahnya menemui istri tercintanya, yaitu Siti Khadijah. Sampainya di rumahnya, Muhammad mengetuk pintu. "Khadijah, wahai Khadijah, Khadijah." Kemudian Khadijah pun membuka pintu dan mendapati suaminya dalam keadaan ketakutan dan kedinginan. "Khadijah, selimuti aku Khadijah. Wahai Khadijah, selimuti aku Khadijah." Kemudian Khadijah pun menyelimuti Muhammad dengan selimut yang tebal. Kemudian setelah tenang, Khadijah pun bertanya kepada Muhammad, "Wahai suamiku, apa yang telah terjadi kepadamu?" Kemudian Muhammad pun menjelaskan apa yang dialaminya ketika di Gua Hira. Setelah mendengar cerita dari Muhammad, Khadijah pun pergi ke rumah pamannya
seorang pendeta Nasrani. Hai paman, aku tadi mendapati suamiku pulang ke rumah dalam keadaan ketakutan dan kedinginan. Kemudian Khadijah pun menceritakan semua kisah yang dialami oleh suaminya ketika di Gua Hira. Kemudian kata pamannya, wahai Khadijah, berbahagialah engkau wahai Khadijah, karena pada malam itu Allah telah mengangkat lelaki Quraisy bernama Muhammad menjadi seorang nabi. Maka temanilah ia dalam menegakkan agama Islam di bumi ini. Kemudian Khadijah pun menjawab, benarkah paman? Kalau begitu aku akan setia menemaninya dan aku akan memberikan seluruh hartaku untuk kepentingan dakwah beliau. Kemudian mulai saat itu tanggal 17 Ramadan, Muhammad lelaki Quraisy diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi dengan diturunkan wahyu berupa Al-Quran. Al-Quran, 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 firman Tuhan, diturunkan malaikat Jibril kawan, pelajari serta diamalkan. Taurat, Zabur dan Injil, Al-Quran penyempurnanya, kitab suci jadikan pedoman kawan, pelajari serta diamalkan. Teman-teman sekalian, Al-Quran ini yang akan menjadi penolong kita ketika kita berada di alam kubur, padang mahsyar dan akhirat kelak. Barang siapa, kata Allah, yang senantiasa dekat dan membaca Al-Quran, maka dia akan mendapat tempat yang mulia di sisi Allah. Semoga kita bisa mengamalkan dan membaca Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.